Selamat datang di Utexpiration Channel. Pernah lihat bintang-bintang di langit malam yang luas? Dan bertanya-tanya gimana semua keajaiban ini bekerja? Apa yang mengendalikan gerakan kosmik galaksi dan gugusan bintang yang tak terhitung jumlahnya? Bukan cuma planet berputar mengelilingi bintang-bintang yang jauh, mengikuti orbit yang telah ditentukan. Atau matahari membara, memuntahkan energi dan cahaya ke seluruh tata surya, tapi ada aturan dasar yang bikin semuanya terhubung, membentuk jaring kosmik yang luas. Aturan yang mengatur interaksi antar partikel terkecil hingga struktur terbesar di alam semesta. Gravitasi narik apel ke tanah, fenomena yang kita alami setiap hari. Dan gaya yang sama ngebentuk galaksi, mengumpulkan miliaran bintang menjadi pusaran kosmik yang indah. Hal-hal besar yang kita kira sudah paham. Kita pikir kita mengerti cara kerja gravitasi pada skala kosmik. Tapi terus ada dunia kuantum, alam yang aneh dan tak terduga di tingkat subatomik. Partikel muncul lenyap dari ketiadaan, melanggar hukum-hukum fisika klasik yang kita kenal. Benda bisa ada di banyak tempat sekaligus, sebuah konsep yang dikenal sebagai superposisi. Kedengarannya kayak fiksi ilmiah, seperti adegan dalam film-film futuristik. Tapi ini yang asli buat atom, cahaya, dan semua yang membentuk kenyataan di sekitar kita. Ini adalah fondasi dari materi dan energi. Jadi, kita punya dua ide besar, dua pilar utama dalam fisika modern. Gravitasi buat yang besar, menjelaskan bagaimana benda-benda langit berinteraksi dan membentuk struktur kosmik. Kuantum buat yang kecil, menggambarkan perilaku partikel-partikel subatomik yang membentuk segala sesuatu. Tapi, gimana kalau dunia-dunia ini tabrakan? Ketika keduanya harus bekerja bersama, kayak di inti lubang hitam, tempat gravitasi sangat kuat, sehingga hukum-hukum fisika klasik runtuh. Atau pas momen Big Bang, saat alam semesta lahir, tiba-tiba pemisahan kita yang rapi ini jadi berantakan. Batasan antara dunia makro dan mikro menjadi kabur. Konsep-konsep yang kita anggap pasti menjadi tidak jelas. Matematikanya jadi rumit, bahkan mungkin tidak mungkin dipecahkan dengan alat yang kita miliki saat ini. Persamaan-persamaan yang sebelumnya elegan dan sederhana menjadi kacau dan tak terkendali. Itu nunjukin kalau pemahaman kita tentang alam semesta masih jauh dari lengkap. Kita baru melihat sebagian kecil dari gambaran yang lebih besar. Ada kepingan yang hilang, potongan-potongan teka-teki yang belum kita temukan. Pertanyaan sebenarnya adalah, bagaimana kita bisa menyatukan kedua dunia ini? Gimana dua deskripsi fundamental ini bisa bekerja sama untuk menjelaskan semua yang kita lihat di alam semesta? Bagaimana kita bisa menjembatani kesenjangan antara gravitasi dan mekanika kuantum? Menyatukan kurva gravitasi yang mulus, yang menjelaskan bagaimana massa dan energi membengkokkan ruang dan waktu. Dengan dunia kuantum yang penuh ketidakpastian, di mana partikel bisa berada di beberapa tempat sekaligus, dan di mana probabilitas menggantikan kepastian, adalah salah satu tantangan terbesar di fisika teoretis. Ini adalah perburuan untuk memahami hukum alam yang paling mendasar. Ini bukan cuma buat ilmuwan di lab dengan peralatan canggih dan persamaan-persamaan rumit. Ini tentang memahami hakikat kenyataan. Ini tentang mengungkap kode yang mendasari alam semesta. Ini tentang menjawab pertanyaan-pertanyaan mendasar tentang keberadaan kita. Menemukan teori terpadu itu, sering disebut gravitasi kuantum, adalah tujuan utama para fisikawan di seluruh dunia. Adalah pencarian untuk hukum alam paling utama. Hukum yang mengatur segala sesuatu dari partikel terkecil hingga galaksi terbesar. Dan jawabannya bisa mengubah segalanya. Merevolusi pemahaman kita tentang alam semesta dan tempat kita di dalamnya. Alam semesta menantang kita untuk memecahkan misterinya, untuk mengungkap rahasia-rahasia yang tersembunyi di balik tabir kosmik. Mari kita tinjau lebih dalam dan mulai perjalanan penemuan ini. Dua jagoan fisika yang punya pengaruh besar dalam dunia sains modern. Mereka adalah dua pilar yang menopang pemahaman kita tentang alam semesta. Pertama, ada teori relativitas umum Einstein. Teori ini bukan sekadar ide biasa, tapi sebuah revolusi dalam cara kita memandang gravitasi dan ruang waktu. Relativitas umum menggambarkan gravitasi sebagai kelengkungan ruang waktu, bukan sekadar gaya tarik-menarik seperti yang kita bayangkan sebelumnya. Jadi, benda-benda bermassa itu melengkungkan ruang waktu di sekitarnya. Ini jelasin kenapa planet-planet mengorbit bintang, kenapa bintang-bintang membentuk galaksi, dan bagaimana alam semesta berkembang dalam skala yang sangat besar. Semuanya dijelaskan dengan elegan oleh relativitas umum.
Teori ini sudah diuji dan dibuktikan berkali-kali melalui berbagai eksperimen dan observasi astronomi. Hasilnya selalu konsisten dengan prediksi Einstein. Terus, ada mekanika kuantum. Teori ini membawa kita ke dunia yang sangat kecil, dunia partikel subatomik yang penuh keanehan. Mekanika kuantum menjelaskan perilaku atom, elektron, dan foton. Ini adalah fondasi dari teknologi modern, mulai dari laser hingga komputer. Di sini kenyataan itu jadi agak aneh dan penuh fenomena yang sulit dibayangkan, kayak superposisi, di mana sebuah partikel bisa berada di banyak tempat sekaligus, dan keterikatan kuantum, di mana dua partikel bisa terhubung secara misterius, meskipun terpisah jarak yang sangat jauh. Kedua teori ini luar biasa sukses. Masing-masing telah memberikan kontribusi besar bagi pemahaman kita tentang alam semesta. Yang satu menguasai kosmos, menjelaskan struktur dan evolusi alam semesta dalam skala besar. Yang lain menguasai dunia kuantum, mengungkap misteri partikel-partikel terkecil. Tapi alam semesta tidak peduli. Kadang, efek gravitasi dan kuantum sama-sama penting. Dalam kondisi ekstrem, kedua teori ini harus bekerja sama untuk memberikan gambaran yang lengkap. Contohnya, di dalam lubang hitam, di mana gravitasi sangat kuat sehingga bahkan cahaya pun tidak bisa lolos. Atau pas Big Bang, saat alam semesta baru lahir dan semua energi dan materi terkonsentrasi dalam volume yang sangat kecil. Di kondisi ekstrem ini, relativitas memprediksi sesuatu yang aneh dan tak terhingga. Sementara itu, mekanika kuantum kesulitan. Dua pendapat ini tidak bicara. Kalau mereka coba untuk bekerja sama, kekacauan hukum-hukum mereka saling bertentangan. Ini bukan sekadar perbedaan kecil. Meskipun sukses besar, kita belum punya segalanya. Kita butuh sesuatu yang lebih, sebuah teori yang bisa menjembatani kesenjangan antara dunia kuantum dan kosmos. Kita butuh deskripsi kenyataan yang lengkap dan konsisten di semua skala. Ini adalah cawan suci pencarian yang mendebarkan taruhannya. Pemahaman mendalam pencarian terus berlanjut. Akankah kita menemukan jawabannya? Hanya waktu yang akan menjawabnya. Mari kita lihat apa saja yang dibutuhkan untuk menyatukan kedua teori ini dan mengungkap rahasia alam semesta. Kita meta. Relativitas umum dan mekanika kuantum sama-sama bekerja dengan sangat baik, tapi di mana domain mereka tumpang tindih, matematika mereka, kita butuh teori baru, gravitasi kuantum. Ini adalah pencarian untuk menyatukan gravitasi dan fenomena kuantum dalam satu kerangka kerja, memikirkan ulang ruang, waktu, dan materi pada tingkat terdalam. Teori seperti teori string dan gravitasi kuantum. Lingkaran adalah upaya, tapi belum ada yang terbukti. Perjalanannya panjang, tapi potensi imbalannya, pemahaman lengkap tentang small gaya fundamental, terlalu besar untuk diabaikan. Kenapa dua raksasa ini? Prinsip inti mereka. Relativitas umum menjelaskan ruang waktu yang dan. Mekanika kuantum berurusan dengan dan yang. Ketika kita mencoba mengkuantisasi gravitasi, matematikanya dengan waktu itu sendiri masalah. Dalam mekanika kuantum, dalam relativitas. Menyatukan pandangan-pandangan ini adalah tantangan. Ini bukan cuma soal persamaan, ini tentang apa ruang dan waktu itu. Itulah yang harus dijembatani oleh gravitasi kuantum. Time 0.5. Quantum reference frames atau kerangka acuan kuantum adalah konsep yang menggantikan ide klasik tentang sistem acuan dalam fisika. Dalam pandangan tradisional, kerangka acuan adalah alat matematis untuk menggambarkan posisi dan gerakan objek, seperti mobil bergerak di jalan atau planet mengorbit matahari. Namun, dalam mekanika kuantum dan terutama dalam teori gravitasi kuantum, kerangka acuan tidak lagi bersifat absolut, melainkan menjadi entitas kuantum itu sendiri. Ini berarti mereka bisa berada dalam superposisi, entangled dengan kerangka lain, dan memengaruhi cara kita mengukur waktu, ruang, dan bahkan realitas itu sendiri. Contoh sederhana konsep ini. Bayangkan dua pengamat, Alice dan Bob, masing-masing memiliki kerangka acuan kuantum. Ketika mereka saling mengukur satu sama lain, hasilnya bergantung pada bagaimana kedua kerangka tersebut saling terhubung. Tidak ada kerangka absolut, semuanya relatif dan saling terkait secara kuantum. Setiap graf kerangka acuan kuantum dapat digunakan untuk membentuk struktur aljabar yang merepresentasikan kejadian kuantum. Struktur ini setara dengan formulasi matematika standar dalam mekanika kuantum. Dengan menggunakan dinamika antar kerangka acuan, model ini berhasil mendeduksi efek gravitasi, termasuk dilatasi waktu yang diamati dalam relativitas umum.
Interaksi antar QRF memungkinkan bentuk entanglement yang sangat terbatas, namun tetap konsisten dengan hukum-hukum fisika kuantum dan relativistik. Model ini juga menjanjikan penjelasan untuk transisi dari dunia kuantum ke klasik di alam semesta awal, serta potensi menjelaskan paradoks informasi lubang hitam. Quantum Reference Frames menawarkan pendekatan revolusioner dalam memahami gravitasi sebagai fenomena emergent dari hubungan kuantum antar unit dasar realitas. Jika benar, maka kita sedang menyaksikan kelahiran sebuah paradigma baru dalam fisika. Satu yang bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan mendalam tentang ruang, waktu, dan hakikat realitas itu sendiri. Cek. Jika kerangka baru ini terbukti benar, jika prinsip-prinsip gravitasi kuantum memang menjadi kunci untuk mengungkap rahasia terdalam alam semesta, pemahaman kita tentang kosmos akan mengalami transformasi mendalam. Perspektif kita mengenai hakikat realitas itu sendiri akan berubah selamanya. Selama ini, lubang hitam didefinisikan sebagai objek dengan singularitas tak terbatas, di mana kerapatan materi menjadi tak hingga dan semua hukum fisika runtuh. Namun, dalam kerangka gravitasi kuantum baru ini, singularitas mungkin tidak benar-benar ada. Sebaliknya, lubang hitam bisa memiliki struktur diskrit dan terbatas pada skala Planck, yang muncul dari interaksi unit-unit dasar realitas, seperti Quantum Reference Frames, QRF. Ini berarti lubang hitam bukanlah titik akhir, tetapi bisa menyimpan atau bahkan memancarkan kembali informasi dalam bentuk tertentu. Ruang dan waktu tidak lagi dipandang sebagai entitas absolut atau kontinu sebagaimana dalam teori relativitas umum Einstein. Dalam pandangan baru ini, ruang dan waktu adalah hasil emergent dari hubungan dan entanglement antar unit kuantum. Ini membuka kemungkinan bahwa waktu bisa muncul dari dinamika kuantum. Dimensi tambahan bisa terbentuk secara alami. Lokalitas ruang waktu bukan hal pasti, melainkan probabilistik. Paradoks informasi lubang hitam. Salah satu masalah besar dalam fisika modern adalah paradoks informasi lubang hitam. Apakah informasi tentang materi yang masuk ke lubang hitam hilang selamanya? Menurut teori ini, informasi tidak hilang, tapi tersandi secara halus dalam radiasi Hawking atau dipancarkan kembali saat lubang hitam menguap sepenuhnya. Dengan pendekatan QRF, informasi bisa bertahan meskipun struktur klasik ruang dan waktu mulai runtuh. Eksperimen dan observasi yang bisa mengujinya. Beberapa prediksi dari teori ini bisa diuji melalui gelombang gravitasi pada frekuensi GHz-THz, radiasi aneh dari lubang hitam, eksperimen laboratorium analog yang meniru perilaku horizon dan radiasi, Hawking Black Holes and Spacetime Reimagine menawarkan visi baru tentang lubang hitam dan struktur ruang waktu. Jika benar, kita harus merombak pemahaman kita tentang apa itu singularitas, bagaimana waktu dan ruang muncul, apakah informasi bisa benar-benar hilang, dan mungkin inilah langkah awal menuju teori gravitasi kuantum yang lengkap dan teruji. Implikasinya benar-benar besar mendalam. Teori ini mungkin sedang membangun kembali seluruh pemahaman kita tentang realitas dari bawah ke atas. Alam semesta mungkin jauh lebih aneh dan lebih menakjubkan daripada yang pernah kita bayangkan sekalipun.